Ya, yang itu benar, lesson 1. Ya, Ra. Di dokumennya boleh dibuka dulu. Betul. Dia juga oke, sip. Betul, tunggu sebentar. Kenapa nggak bisa? Bisa, Miss, link Zoom-nya mana? Sama-sama. Sebentar ya. Oke, misalnya tutup dulu ya. Keisha dan Yara. Oke. Mana di kursi? Kita jelaskan materinya dulu. Oke. Jadi di materi, di modul 4 pertama, itu kita belajar tentang daftar atau list. Atau kita sebut sebagai struktur untuk menyimpan berbagai jenis data dengan cara yang tertata dengan baik. Artinya, apakah daftar itu intinya adalah sebenarnya data, ya. Kemudian dia isinya kayak hasil. Di sini misalkan sebagai contoh variabel hasil. Nah, ada beberapa data, bisa string, bisa angka, begitu ya. Seperti kita memanggil karakter, dia dimulai dari urutan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Maka kalau kita misalkan panggil urutannya, urutan posisi, maka dia akan melakukan, kalau kita perintah print atau mencetak, dia akan mencetak 180 karena 181 karena dia adalah urutan pertama. Walaupun ini sebenarnya tidak terurut ya, tidak terurut rapi, dia akan hitungnya tetap dari urutan pertama yaitu 0. Sorry, siapa? Akmal, boleh baca langsung ke yang kamu tidak masuk kemarin ya, 15 ya. Saya sedang jelaskan 13 dulu. Bisa dicoba-coba dulu aja, Akmal, sambil dibaca bukletnya. Kemudian kita bisa membuat list seperti tadi. Lihat bentuknya pakai kurung siku. Kemudian bisa menambahkan, menghapus, kemudian mengganti. Kemudian kita juga bisa mencari atau memunculkan item baru atau mencari data di dalam list. Bisa juga mengurutkan, juga mengulangi, atau juga menambahkan gitu ya. Bahkan kita juga bisa menentukan panjangnya dengan len, mengurutkan daftar item dengan short, mencari dengan find, masih mirip dengan variabel string. Nah, kalau ini adalah contoh pada daftar. Kalau misalkan kita ingin mengisi daftar dari inputan, kita biasanya mulai dengan daftar kosong dulu. Bisa gunakan perintah list seperti ini. Lalu nanti kemudian ditambahkan dengan daftar baru bisa. Misalkan ditambahkannya dengan apa? Dengan append. Append ini adalah metode untuk menambahkan item di akhir daftar. Kemudian ya print biasa ya. Kemudian sebagai contoh, di sini ada partisipan list kosong. Lalu partisipan ada variabel tanpa S ya, ini berbeda, variabel berbeda. Diinputkan sesuatu di mana kita menambahkan pada variabel partisipan di list yang kita sudah simpan sebagai list, sehingga saat kita memasukkan suatu inputan baru, maka dia bisa bertambah sebagai list di dalam variabel partisipan. Itu bisa.
Kalau ini kan diulangi ya, agar seperti list ya. List itu adalah isi data yang lumayan, yang beberapa gitu, lumayan banyak. Oke, bentuknya bisa di short seperti ini. Bisa juga dicari seperti Johnson in participant. Dicari ya, apakah ada gitu kan. Dengan Johnson in participant itu juga bisa. Ya, kira-kira seperti itu. Sisanya saya akan bahas di tugas beberapa. Mungkin ya saya akan bilang dulu sambil ini tadi Akmal baru masuk. Hari ini tuh mengganti ekstra kelas. Ekstra kelas itu biasanya yang biasanya 1,5 jam satu materi, kita rapel jadi 2 sampai 3 materi. Jadinya tidak mungkin menyelesaikan seluruh tugas. Yang penting materinya tersampaikan dulu, lalu kita ngerjakan beberapa tugas. Ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjut ke tugas. Ada pertanyaan untuk daftar dan tapel. Oh ya, tapel di sini tidak dibahas ya. Ada tapel nggak? Oh, nggak ada di daftar. Jadi kita bahas sedikit tapel ya. Memang bisa dipecah listnya, bisa jadi satu-satu gitu, pakai split, bisa digabung, bisa di merger, pakai join. Jadi banyak perintah yang bisa kita gunakan saat memang datanya bisa kita olah seperti itu ya. Oke, berikutnya yang di lesson 13 yang belum hadir, silakan dibuka nomor 1-nya. Oke. Kalau misalkan biasanya Miss Fitri akan tanya dulu gitu ya, tungguin dulu, karena waktunya sempit, kita langsung aja ya. Jadi kita tandai mana daftar yang benar. Yang pertama, daftar adalah jenis data yang menyimpan urutan elemen. Daftar itu menyimpan data, tapi apakah dia langsung mengurutkan elemen? Tidak ya. Daftar tidak mengurutkan elemen. Oh. Tidak harus terurut, tapi dia terurutkan ya. Jadi misalkan bisa di short, bisa diurutkan. Ini bahasa translate ya. Daftar adalah jenis data yang bisa diurutkan elemennya. Iya, bisa ya. Walaupun awalnya mungkin tidak bisa maksudnya tidak terurut. Seperti contohnya tadi ya. Ada suatu data tidak terurut, gitu, tersimpan dalam daftar list. Bisa gitu. Tapi kalau kita mau mengurutkan, biasanya kita simpan lagi ke variabel baru gitu. Di mana variabel baru adalah variabel data yang biasanya sudah diperintahkan untuk di short atau diurutkan. Gitu. Yang kedua, daftar tunggal dapat berisi elemen dari tipe data yang berbeda. Maksudnya daftar tunggal itu adalah list biasa ya. Misalkan kata dia di sini ada angka dan ada string. Bisa ya. Bisa diisi dengan tipe data yang berbeda, asalkan sesuai dengan peraturannya. Misalkan, angka apakah dia pakai petik? Tidak, gitu ya. String pakai petik. Nah, itu tetap sesuai dengan aturan tipe data masing-masing. Satu daftar dapat berisi lebih dari satu jenis data, misalnya hanya angka saja. Enggak, maksudnya cuma bisa satu jenis data saja, nggak mungkin ya. Karena sudah berkebalikan dengan nomor 2. Jadi nomor 3 pasti bukan. Semua item dalam daftar diberi nomor mulai dari 0. Di daftar urutannya mulai dari 0 betul, seperti pada variabel. Semua item dalam daftarnya ini menolak yang kita sudah pilih benar, yang 0 ya, jadi salah. Jika ada 10 item dalam daftar, maka jumlah item terakhir adalah 9, betul, karena diurutkan dari 0. Boleh di-checklist. Oke, berikutnya nomor 2, kalian boleh silakan ketik dulu.
Nah, di sini saya akan jelaskan, di sini ada variabel semuanya string, ada variabel users yang menyimpan daftar dengan ciri khas ada kurung sikunya, kalian boleh ketikkan. Sedangkan ada age ya, kemudian dia adalah variabel yang berisi list dengan daftar yang angka-angka atau number. Nah, kemudian kita ada looping di mana kita mencetak satu adalah string, satunya adalah angka begitu. Apakah boleh? Ya bisa. Apakah bisa? Ya bisa. Asalkan tetap sesuai ya. Kalau misalkan dia variabel, terus kita mau memanggil per datanya, kalian bisa gunakan kurung siku kembali pada variabelnya. Agar ya setiap looping pertama, kedua, ketiga, nah maka yang di print adalah setiap data pertama. Data 0 sih ya kalau dari looping bisa mulai dari data 0, data ke 0, data ke 1, dan seterusnya sampai range keempat. Jadi dia nanti hasilnya akan mencetak apa? Max 1, 2, 3, age-nya 15. Sweet Girl 13 tahun. Pancon 13 tahun, dan seterusnya. Tapi dia berjajar satu-satu, karena printnya pakai for. Maka print itu akan dilakukan berkali-kali, lalu di looping di baris berikutnya. Oke, lanjut. Ini udah aman? Tiara, Keisha, Arya. Untuk ketikannya aman ya? Sudah selesai semua? Aman, Miss. Udah. Oke, good job. Kita lanjut ke nomor 3. Oke, nah di sini juga ada teori. Kalian juga bisa coba-coba dulu. Ini sambil saya mau hapus delete dulu beberapa hal. Kelihatan saya. Nah, mendapatkan item daftar dengan nomornya. Gimana tuh caranya? List dan number aja. Nah, sorry. Tarik aja, tahan, warna muncul, tarik ke simbol yang benar. Ya ini numbernya ya, aduh. Dipencet ya sampai X. Nah, list, kemudian number, kita akan memanggil item dengan nomornya. Kemudian yang kedua, menentukan panjang daftar. Panjang itu len ya, sama seperti menghitung panjang pada string. Jadi pokoknya hubungan dengan menghitung panjang suatu karakter, panjang data, kita bisa gunakan len. Kehadiran item dalam daftar. Urutkan dulu ya. Kehadiran ini bahasa translate banget. Urutkan daftar terhadap abjad, kita pakai pasti short. Menambahkan item di akhir daftar adalah apa? Maka item dalam daftar disebut elemen in list seperti ini. Silakan di checklist. Nah, perintah-perintah ini mohon untuk diingat. Kemudian, sudah semua kah? Sudah? Tiara, Keisha, Ria? Udah, Miss. Udah, Miss. Oke. Berikutnya kita masuk ke nomor 4 ya. Ini kalau nggak salah udah saya perbaiki ya. Saya lupa lagi nih benerin yang salah di mana. Saya akan bahas satu-satu aja, nanti kalian lihat di punya kalian yang berbeda apa ya. Nah, jadi di nomor 4 ini, awalnya saya masih ingat usersnya itu sudah ada. Max 123, Sweet Girl, Fanjon, Crazy Cat itu udah ada. Nah, itu adalah list. Nah, kalau nggak salah, di nomor 3, usersnya itu users aja, atau nggak pokoknya shortnya nggak ada. Atau enggak usersnya yang nggak ada. Coba dicek. Nah, short di sini sudah jelas sekali adalah metode
untuk membantu dalam menyortir data alias apa, mengurutkan. Coba saya play dulu ya, siapa tahu masih ada error. Ya, tidak, belum. Nah ya, benar nggak nomor 3 ada usernya atau ada yang hilang ya, nggak shortnya, kalau nggak shortnya, kalau nggak users ya, coba dicari. Usersnya yang nggak ada, Miss. Ya, usersnya Usersnya, nggak ada. Miss. Jadi kalau kita mau men-short sesuatu, biasanya ada objek sebelumnya. Objek itu biasanya bentuknya adalah variabel. Nah, variabel ini bentuknya bisa apa? Bisa menyimpan apapun ya, number bisa, daftar list bisa, atau inputan juga bisa, begitu ya. Nah, kemudian kalau nggak salah juga di nomor 5 itu juga ada yang kosong. Kalau nggak salah usersnya juga nggak ada. Atau enggak len-nya yang nggak ada. Nah, ini untuk apa len? Untuk membantu untuk menghitung banyaknya list, banyak data dalam listnya. Kemudian kita ada yang namanya nilai awal. Nah, dalam satu dalam satu looping, kadang-kadang kita butuhkan yang kita sebut dengan counter. Saya sebutnya dia sebagai counter penghitung gitu. Suatu saat kita mau panggil penghitungnya, jadi kita tahu datanya ada berapa banyak. Seperti len, tapi dia manual gitu. Atau ada juga yang manggilnya dengan nilai awal. Nah, nilai awal ini membantu perubahan nilai awal yang biasanya, kalau nggak ada nilai awal, biasanya nilai awal itu mulainya dari 0. Nah, kalau di sini nilai awalnya berfungsi sebagai counter penghitung. Pertama, untuk loopingnya, ada yang kita sebut sebagai variabel in looping. Dia membantu dalam proses pengloopingan. Sedangkan users adalah variabel di dalam daftar kita. Sorry. Jangan lupa titik 2. Jadi, user ini akan di looping pada variabel loopingnya, yaitu user. Nah, walaupun dia sebenarnya mirip banget, cuman beda S-nya, tapi user ini baru. Jadi, apakah harus user? Enggak. Kalian bisa pakai variabel lain. Biasanya kita gunakan I. Karena di sini I-nya jadi counter, kita pakai variabel lain. Kemudian print I, maka dia akan nge-print urutan. Yang pertama 1, karena kita butuhkan urutan hitungnya nih. 1. Makanya kita butuh counter, karena kita mau cetak si 1 itu. Counternya mulai dari 1, biar kita bisa atur gitu ya. Kalau kita buat counter, kita bisa atur mulai hitung dari mana. Misal aja ya. Misal aja saya mulai dari 3. Maka dia akan berubah jadi 3, 4, 5, 6. Karena counternya mulai dari 3. Gitu, teman-teman. Sedangkan user itu adalah looping satu-satu untuk daftar. Jadi dia akan manggilin si daftar ini satu-satu di dalam usersnya. Kenapa sih harus pakai variabel ini? Ya karena for ini butuh kayak alat bantu untuk jalan-jalan gitu, atau ngitungin atau samperin satu-satu data di dalam suatu variabel. Nah, kemudian di print yang pertama ini adalah kita cetak sendiri gitu ya. Mount di sini adalah banyak user dari bagaimana kita menghitung dia di dalam len. Menghitung variabel dengan len. Sudah hijau. Ada pertanyaan dulu. Kesha, Arya, Yera. Enggak, Miss. Oke. Oke, di nomor 5 kosong ya harusnya ya. Kalian di nomor 5 kosong kah? Dari baris keempat sampai bawah itu nggak ada, Miss. Jadi cuma ada yang game Oh ya, searching. mulai dari searching ini ya. Oke, saya bahas dulu ya. Jadi mereka sama selalu menyediakan apa? Daftar atau list. Yang pertama.
Lalu ada variabel baru namanya searching. Yang di sini ya kita akan isi sendiri gitu ya. Karena tujuannya apa? Tujuannya adalah program ini membantu penyelenggara untuk mempertimbangkan keinginan para pemain sehubungan dengan topik turnamen. Program meminta memasukkan nama game yang diinginkan, kemudian jika gamer telah dimasukkan keinginan seperti itu, maka akan dicetak permintaan ditemukan. Kalau ada, ternyata katanya, kalau gamenya sesuai dengan keinginan si pemain, maka permintaan ditemukan. Kalau enggak, berarti permintaan tidak ada. Nah, makanya kenapa ya inputan selalu pakai lower? Karena input si user itu nggak paham dan nggak akan ngerti nulisnya harus pakai huruf kecil semua gitu atau huruf besar semua atau dengan aturan tertentu gitu ya. Maka kita buat apa ya, seragam. Nah, seragam dengan keputusan adalah untuk buat kecil aja dulu semua pakai lower gitu. Jadi setiap kita mau akan mengecek suatu inputan, pastikan bahwa apalagi kalau dia adalah string, bukan number. Kalau number sebenarnya nggak usah dipikirin lagi. Kalau dia string, maka perlu banget kalian tambahkan dengan lower. Memastikan bahwa setiap inputan akan menjadi huruf kecil seluruhnya. Kemudian, if kita akan ada condition kondisi tertentu, yaitu kondisi untuk mencari apakah yang diinputkan searching itu beneran ada di game sebagai list yang kita punya. Gitu. Kalau memang ada, maka langsung print keinginan ditemukan. Kalau tidak ada, di mana else adalah menolak if-nya, maka print keinginan tidak ada. Ya, tinggal tambahkan seperti itu saja. Ada pertanyaan? Ya, Keisha dan Arya. Kita sudah hijau, karena di sini kita masuk ke 15 ya. Akmal, ada pertanyaan Akmal? Nomor 5 sudah dibaca. 15 maksudnya lesson minggu ini ya. Kalian tidak hadir. Ada pertanyaan, Yera, Keisha, Arya. Oh iya, juga saya mau kasih tahu kalau kita ada hackathon ya untuk minggu ini. Belum nih, lagi ngerjain tugas yang belum. Oke, nggak apa-apa. Oke, Akmal. Yera, Keisha, Arya sudah hijau untuk nomor 5? Sudah, Miss. Sudah. Untuk Yera, Keisha, Arya? Sudah. Sudah, oke, good job. Nah, sisanya silahkan kerjakan sendiri. Kalau memang solution gate-nya saya lupa, boleh tanyakan ke saya ya. Nanti saya akan share di grup. Kemudian kita masuk ke minggu lalu dan ini ada hackathon. Hackathon adalah biasanya tanda-tanda bahwa kalian harus buat project sendiri. Ya kan? Jadi hackathonnya adalah apa? Hackathonnya tentang daftar juga, tapi sebenarnya tentang kamus. Yang minggu lalu masih hadir, itu kita belajar tentang kamus, di mana dia menyimpan list dalam bentuk nilai dan value. Sabar ya, nilai sama value sama. Key sama value, kunci, kata kunci sama nilainya. Seperti bentuk kamus, tapi nggak harus seperti kamus yang kalian kenal. Tapi ya kamus biasa aja gitu ya. Ada pengertian sama ada kata kunci. Seperti ya seperti daftar lah kita sebutnya. Seperti daftar dengan kata kunci tertentu gitu. Nah, sebelum kalian lihat apakah materi hari ini, jadi siap-siap ya, Akmal, Yera, Keisha, Arya. Habis ini saat ini saya sebentar lagi akan jelasin yang lesson 15, yaitu yang lesson minggu ini kalian tidak masuk. Kecuali Arya. Arya masuk ya kalau nggak salah ya. Iya. Ya, Arya masuk. Jadi Arya boleh kerjain aja yang belum selesai atau apa ya. Nah, jadi kita akan membuat suatu kamus baru ya, nanti Mbak Citra akan kasih contoh juga, jangan khawatir. Dan dibuatnya di laboratorium seperti tugas-tugas sebelumnya, dinamain modulnya dan sebagainya, lalu dibuat proyek sesuai dengan versi kalian masing-masing. Saya tidak paksakan sama dengan saya ataupun dengan tema yang diminta ya, soalnya di sini sebenarnya dia mintanya adalah
kamus protim. Kalau nggak salah sih, kamus protim alias pengennya hal-hal yang berkaitan dengan teman-teman kalian, tim gitu ya, tim protim. Protim itu adalah analogi kalian dalam belajar. Jadi barusan tadi kita belajar tentang daftar alias list. Nah, ada yang kita sebut dengan kamus, di mana dia ada dua hal, yaitu kunci dan nilai. Kunci biasanya tipe immutable, di mana biasanya dia kata yang cukup general, kemudian dijelaskan oleh value, atau digambarkan atau dibuat lebih detail dengan value-nya. Nah, value biasanya lebih dari satu nggak apa-apa, disimpan dalam suatu daftar boleh gitu ya. Tapi kalau misalkan nih seperti ini ya, nilai boleh string, boleh daftar, boleh kamus, boleh daftar dari daftar malahan, boleh daftar kamus, jadi bebas banget untuk nilai. Tapi kalau misalkan kunci alias dia yang sebelah kiri kayak Johnson, Thomas gitu ya, nggak boleh ada lebih dari satu, dan dia cuma bisa dua tipe aja, yaitu angka dan string saja. Dan angka pun jarang ya. Sebagai contoh, bentuknya seperti ini. Ada kamus besar desainer. Saya bilangnya kamus besar ya. Kalau di 15 ini soalnya kita isinya kamusnya, ada kamus lagi di dalamnya gitu. Misalkan di sini ada designers. Designers itu punya kategori. Nah, kamus yang kecil di sini saya sebut sebagai kategori-kategori. Kayak misalkan nama belakang. Nah, kan nama belakang itu masuknya listnya. Ada profil sama portofolio. Kamusnya udah ada list kamus di dalamnya gitu. Nah, nama belakang tersimpan sebagai kategori di dalam kamus besar. Jadi apakah kategori bisa lebih dari satu? Bisa. Kita bisa tambahkan kategori lain dengan memisahkannya dengan koma. Nanti kita lihat di tugasnya. Di dalam kategori, kalian bisa menyimpan daftar kamus lain dan bisa lebih dari satu juga. Bahkan nilai pada setiap kuncinya itu juga bisa lebih dari satu, asalkan kalian pakai kurung siku. Sebagai contoh di portofolio. Karena biasanya portofolio itu tidak mungkin satu. Nah, di sini bisa dua. Nah, jangan lupa biasanya ada koma untuk membagi apakah list di dalamnya ada lebih dari satu atau tidak. Kemudian lagi kita lihat. Ini bentuknya ya. Ini salah satu bentuknya. Di sini ada Johnson, ada Thomas, isinya juga sama. Profil sama portofolio. Oke. Udah habis. Kita langsung ke tugas. Nah, ini kan ya. Oke. Nah, tadi kita sudah bicarakan ya. Jadi saya nggak bisa di-reload juga punya saya. Bisa nggak sih? Sebenarnya nggak bisa. Oh, nggak bisa sih. Jadi, struktur data bersarang atau di mana kamus ya, ada kamus lagi gitu, itu struktur data bersarang. Itu berisi antara kunci dan nilai, itu pasti. Kamus akan berisi kunci dan nilai. Di sini yang pertama kenapa salah? Daftar itu menjadi kunci kamus. Tidak mungkin. Tidak mungkin kunci kamus itu lebih dari satu. Maka ini salah. Kamus berisi pasangan kunci. Ini sudah jelas ya. Kita sudah paham itu. Daftar tersebut dapat berupa nilai kamus. Nah, nilai bisa lebih dari satu. Makanya ya, nilai bisa dalam bentuk daftar atau list. Makanya ini betul. Daftar dapat berisi objek dari tipe data apapun, katanya begitu. Iya, bisa. Bisa angka, string, bisa daftar lagi, bisa tabel, bisa set, bisa kamus bahkan gitu ya. Bahkan kamus bisa dibuat daftar, teman-teman. Itu bisa. Yang keempat, salahnya adalah hanya objek dari tipe immutable. Immutable itu yang tadi ya, kayak ada aturan tersendiri. Dapat berada di dalam daftar, nggak mungkin. Immutable itu seperti kunci. Punya aturan khusus, yaitu cuma bisa angka dan string, ya apalagi ya di sini angka dan string saja, ini tidak boleh. Apalagi dia dalam bentuk daftar, tidak mungkin. Ya.
kamus dapat berisi dari tipe data apapun. Apalagi ini ya, saya sudah bilang ya, kamus berisi objek dari tipe. Oh, oke. Kamus dapat berisi tipe data apapun. Yang salah adalah nilai kamus bisa berupa jenis apapun objeknya dan tipe datanya juga boleh apapun. Tapi kalau kamus kunci dia ada aturannya, itu angka dan string. Kalau misalkan kamus berisi objek dari tipe data apapun, betul ya harusnya ini. Kamus dapat berisi objek. Nah, tapi kamus yang seperti apa? Kalau kamus kunci tidak boleh, hanya boleh angka dan string. Tapi kalau kamus nilai masih boleh. Maka ini tidak jelas. Kamusnya kamus kunci atau kamus nilai. Nah, ini dipertegas nih. Kamus kunci hanya dapat berupa objek dengan tipe immutable, yaitu angka, string, sama kuantitas logis. Di sini ada tambahan kuantitas logis masih bisa ya. Oke, sudah hijau kah sampai sini? Untuk struktur data struktur data bersarang. Yara, Kesha, dan Akmal. Sudah, Miss. Nah, Miss. Berikutnya, saya juga lupa nih. Oke, kalau nggak salah dia kosong di sebelah sini. Jadi tes result pertama di kalian kayaknya nggak ada koma. Jadi tes result berisi daftar, dalamnya ada daftar. Ini yang kita sebut dengan struktur data bersarang, yaitu ada daftar, tapi daftarnya nggak cuma satu. Jadi daftarnya punya daftar lain gitu ya. Nah, maka di ciri khasnya apa? Ciri khasnya ada kurung siku untuk kategori pertama, kurung siku berikutnya untuk kategori kedua, dan kalau kalian mau menambahkan, kalian bisa tambahkan kategori berikutnya. Sehingga daftarnya bentuk dengan daftar gitu. Isi daftar ini adalah daftar 1, yang sebelah sini, yang bawah ini daftar 2. Tapi urutannya kan seperti string ya. Maka yang pertama kita sebut sebagai urutan 0, yang kedua kita sebut sebagai urutan 1. Yang pertama kita mau menghitung daftar pertama, yaitu yang bagian ini angkanya. Maka kita akan punya nilai awal dulu. Nilai awal adalah menghitung nilai-nilai seluruhnya. Karena kita nggak mau menambahkan angka baru kan, maka kita mulai nilai awalnya 0 agar penjumlahannya tepat, yaitu menjumlahkan seluruh angka ini tanpa menjumlahkan angka lainnya. Maka di sini 0 adalah angka yang cocok untuk menjadi nilai awal pertama. Untuk menjumlahkan ya, walaupun average artinya rata-rata. Agak nggak make sense menurut saya pakai average. Nah, kemudian for result, di mana result adalah variable looping, dia akan melooping dari test result. Test result sendiri adalah daftar dalam daftar. Nah, dia mencari daftar dalam daftar di daftar yang pertama. Nah, di mana itu adalah urutan ke 0. Maka kalian bisa isi, kalau nggak salah itu kosong ya. Ini isi dengan 0. Sedangkan average plus result tidak perlu diganti apapun karena dia akan menambahkan otomatis dari kategori 1 saja. Kemudian print rata-rata hasil dari sebelumnya itu ada di sini ya, ada di booklet dan sudah ada juga. Rata-rata adalah membagi antara jumlah dengan banyak data. Nah, banyak data awalnya tidak ada len-nya itu. Nah, kalian perlu untuk menambahkan len untuk menghitung berapa banyak data pada daftar 0, yaitu daftar pada urutan pertama. Berikutnya, karena kita mau menghitung juga di urutan kedua, maka test resultnya jadi test result 1. Di mana urutan 1 di situ adalah urutan kedua daftar kita.
Dengan cara yang sama, beberapa hal kosong tinggal tambahkan line untuk menghitung banyak data dan seterusnya. Oke, sampai sini dulu. Apakah ada pertanyaan? Dan boleh silakan di play. Apakah hasilnya sudah sama? Sudah, oke. Ada pertanyaan tidak? Sudah cukup? Yera, Kisha, dan Akmal? Sudah hijau? Sudah, Miss. Sudah, oke. Oke. Ini saya juga agak lupa ya. Kalau nggak salah yang paling bawah nggak ada ya? Iya, yang Ya, bawahnya nggak ada. yang bawahnya nggak ada. Saya jelaskan dulu ya kenapa ini ada. Yang pertama kita lihat dulu di sini ada kepala departemen titik 2, Smith Johnson, muncul dari pengelola. Kepala departemen itu adalah pengelola. Manajer proyek departemen itu berasal dari kepala di masing-masing. Kita sebut sebagai departemen ya, beda. Nah, kita memiliki suatu variabel kita sebut sebagai departemen, dia punya dua kategori atau dua departemen berbeda, yaitu pengembangan sama sales. Sales adalah urutan pertama kamusnya, dan pengembangan adalah urutan kedua kamus dalam variabel departemen. Nah, jadi kita punya kayak dua kolom gitu. Saya bacanya kayak dua kolom. Jadi kalau misalkan itu nggak bisa dikalikan dimanapun ya. Oke, saya akan pakai teks ini. Oh, pakai tulisan lagi. Jadi misalkan saya punya, oke, ya misalkan departemen ini deh. Di sini kan dia punya dua ya. Jadi kalau misalkan saya bilang departemen, terus saya memanggil I, ya misalkan I ini kan pasti nge-looping ya. Nah, I ini meluping apa sih gitu kan? Dia akan meluping dari sales dan pengembangan. Dan kalau misalkan kalian punya kategori ketiga, pokoknya yang paling awal, yaitu kamus kategori awal, itu dia ada di kolom 1. Saya sebut sebagai kolom 1. Ya, jadi dia akan meluping apa? 1 dan 2. Kalau di sini ya, posisi di sini. Nah, karena dia struktur bersarang, jadi dia punya daftar lain gitu di dalamnya. Dan di setiap loopingnya itu beda-beda. Jadi kayak misalkan satu ini sales kan. Atau saya sebutnya 0 dan 2, 0 dan 1 aja deh biar real banget gitu ya bentuknya. Jadi 0 itu untuk salesnya dan 1 itu untuk pengembangan. Dan setiap masing-masing kategori di kolom pertama itu punya looping beda-beda, bisa aja beda-beda. Tapi kalau sekarang masih sama. Di 0 sendiri, dia punya 3 hal yang pertama karyawan, mulai dari 0, 1, dan 2. Itu juga. 0-nya untuk karyawan, 1 untuk pengelola, 2-nya untuk kepala. Pengembangan juga sama. Jadi ini ya urutan yang kedua yang tersimpan dalam kategori ini, dia masuk di looping kedua. Misalkan kita sebut sebagai IJ. Jadi saat misalkan dia adalah suatu variabel konstruksi bersarang, maka dia itu akan seperti matriks gitu bentuknya menurut saya. Dia punya dua kolom, di mana kolom pertama hubungannya dengan kategori awal, sedangkan kolom kedua adalah di dalam kategorinya masing-masing. Nah, sekarang kalian diminta untuk mencetak kepala departemen dulu. Dan kepala departemen tidak ada pada daftar kita atau ya pada kamus. Oleh sebab itu, ya kita pakai print biasa. Print aja, kepala departemen. Nah, PR-nya adalah bagaimana kita melooping setelah itu.
Kita mau mencetak ya di sini pakai strip, lalu memanggil Smith yang ada di daftar kamus. Jadi kamus itu seolah-olah seperti data gitu. Ini adalah praktek simulasi kecil dari salah satu tugas dengan profesi yang kita sebut dengan data analyst. Jadi data analyst itu akan mencari, salah satu tugasnya adalah saat diminta untuk mencari suatu data dengan karakter khusus gitu, dia harus tahu harus ngapain kodenya. Nah, kemudian kita akan print strip gitu, dan kita akan mengambil pengelola, di mana pengelola itu ada di bagian kedua dari daftar kita, yaitu di dalam sales. Maka for kita akan melooping dari departemen masih sama, lalu kita print departemen. Kenapa departemennya nggak dirubah pakai sales aja, Miss Fitri? Kenapa nggak pakai pengembangan saja? Ya, karena kita mau ambil dua-duanya. Karena kita mau ambil Mr. Smith sama Mr. Johnson. Maka kita harus melooping semuanya. Maka departemennya ditulis departemen sama seperti looping. Lalu kita mau ngambilnya hanya pengelola. Baru kalian ketikkan pengelola sesuai pada data yang kalian miliki. Karena hanya mau ambil Johnson dan Mr. Smith. Begitu juga manajer project dilakukan hal yang sama ya. Yang mau dipanggil adalah Graham dan Peterson. Maka kodenya pun masih serupa, tapi yang dipanggil di bagian kedua adalah kepala saja. Selain itu tidak kita panggil, tidak kita cetak. Apakah ada pertanyaan? Jangan lupa bahwa mereka menggunakan atau memanggil urutannya dengan kurung sih, seperti pemanggilan pada list. Ya, silakan dulu sambil dipahami kembali. Miss, Yes. punya aku kok nggak hijau ya? Oke, boleh share screen ya, Ra. Coba itu departemennya sama departemen yang di dalam print itu jangan dispasi coba ya, Ra. Sepertinya tapi menurut saya nggak ada pengaruhnya. Di sini, di sini. Yang di mana, Miss? Oh, oke, oke. Itu pertama dulu, tapi kayaknya itu nggak ngaruh sih harusnya. Oke, coba lihat tulisannya. Checklist dulu, kamu coba checklist. Udah checklist belum? Oh, belum. Coba dibuka dulu. Ini departemen. Typo. Departemen. Oke, udah. Coba. Coba lagi. Udah nggak ada. Kalau ini mah kalau salah pasti dia error. Kalau nggak error berarti tuh. Nah, ini kamu ganti malahan tadi ya. Departemen. Pakai S tadi udah benar. Depar benar. Bener depar terus udah depar. Oh, nggak ada temennya. Temennya nggak ada temen. Adanya department. Nggak ada E-nya. Habis sebelum mensnya itu nggak ada E. Oh, tapi di sini pakai departemen. Oke, kita samain dulu deh. Di sini departemen, jadi semua pakai departemen. E-nya nggak usah pakai. Dia langsung nyambung. Samain aja sama yang di sini nih. Ini masih deper. Oke, department.
Ya udah, coba play again. That in department. Coba-coba sekali lagi. Oh, di sini. Departments. Departments. Udah benar ah. Kok salah? Department. Departments. Udah benar. Kok masih bad input? Coba play lagi. Sekali lagi. Iya, Ra. Department. Loh, kok nggak ketemu salahnya? Apa coba di refresh dulu kali ya, Miss? Coba reload, iya benar. Coba reload dulu. Tapi kayaknya nggak ngaruh dia nggak ketemu dia apa gitu. Kalau studentku tadi tuh gara-gara spasinya. Tapi ini nggak ada terus. Print departemen. Departments, 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 department pengelola. Ih, kok nggak ketemu ya? Emang pakai for, bener. Departemen, nggak ketemu ya? Oh, I know. Saya tahu. Ini tutup kurungnya dihilangin nih tadi sama kamu nih. Dari Johnson. Enter. Enter dulu, enter. Ya, tutup kurung. Kurung siku. Kurung kurawal. Yang kayak gini. Satu. Dah, coba play. Ini kurang satu lagi sih kayaknya ya. Ini kurang satu lagi. Warna merah nih, masian. Dari sini ya, Ra. Turun lagi aja ntar, biar beda. Yes, dah udah biru. Dah, coba play. Kepalanya nggak ketemu. Nah, kepalanya dia hilang ini, Johnson, di Graham. Satunya apa nih kepalanya? Tadi kamu kehapus ini ya, Ra. Ada yang kehapus. Kepala, coba enter aja. Gak apa-apa. Buat aja kepala seperti ini. Isinya mirip sama buklet. Coba buka. Peterson. Pakai titik petik dua, petik. Di situ kepala titik dua, Peterson petik dua. Ke petik satu. Titik dua, Peterson. Nah, coba play. Ya, jangan dihapus ya. Yang sudah ada. Kecuali dia bad input. Coba play. Oke, checklist. That's nice. Salahnya di Gak mana? bisa, Miss. Delapan, dia, kamu nggak bisa keempat ya kalau nggak di ini. Oke deh. Mau nggak mau pakai punya saya copy, kamu copy balik ya.
Soalnya itu ada yang hilang, saya nggak bisa kebaca kalau udah ada yang hilang. Silakan Ira. Yang lain ada yang problem juga? Aku aman, Miss. Oke, Kesha. Akmal? Manis. Oke. Oke, kita lanjut. Sudah Ira? Bentar Miss lagi nyoba. Oke, coba di play. So, kita number 4. Habis number 4 kita ngomongin hackathon. Habis ngomongin hackathon, saya akan ke Keisha untuk nomor 12. Tapi mungkin nggak banyak sih. Lumayan lah. Udah bisa Miss. Makasih ya Miss. Bisa nggak? Bisa Miss. Oh, bisa, oke. Ya, tadi kan ada yang hilang, saya udah nggak kebaca lagi yang mana ya. Soalnya kalau kode programnya udah benar. Nah, kalau ini kosongan. Ini sebenarnya menariknya kalau misalnya beneran kosong ya. Cuma nggak apa-apa deh. Jadi awalnya itu programnya akan ngasih tahu sesi pelatihan pro team. Kita selalu ketikin apa aja pelatihannya gitu ya. Ada onboarding sama pelatihan lanjutan. Terus kita suruh minta masukin info pelatihan lebih detail. Kita masukin nomor 2 aja. Habis itu kita masukin salah satu pelatihannya onboarding. Oh, tidak seperti itu. Oke, karena ada spasi ya. Jangan pakai spasi ya. Onboarding. Nah, sorry. Masukin 2 dulu. Onboarding. Nah, baru dikasih detail. Harus sama banget ya. Spasi aja nggak mau terima dia. Kalau mau off, tinggal off aja. Nah, kita diminta untuk buat database dulu. Jadi tadinya kosong banget. Nah, Mister mau kasih tahu dulu satu hal. Nah, database-nya ada pada suatu tabel ini di mana garis besar dari semua data ini adalah training atau pelatihan. Makanya variabel yang dikasih itu kalau nggak salah cuma training sama dengan. Nah, isinya ada beberapa kategori, ada 2 kategori yaitu onboarding sama pelatihan lanjutan. Dengan catatan di dalam onboarding ada 3 hal cabang, yaitu penanggung jawab, topik, dan tanggal. Begitu juga pelatihan lanjutan. Punya 3 yang sama juga, tapi isinya, value-nya beda-beda. Ya. Nah, ini saat kalian mau buat hackathon nanti tugas, ini sangat wajib untuk ada. Karena membantu kalian lebih mudah untuk membuat struktur data. Sebagai contoh, di sini ya saya akan pisahkan. Pertama, ya dari training saya biasanya akan buat kurung kurawalnya dulu. Karena kalau misalkan dari awal kita sudah buat kurung kurawalnya, maka kita tinggal enter dan rapikan saja. Kemudian tulis kategori kedua, yaitu kategori di kolom pertama, onboarding. Titik 2, lalu buka kurung lagi. Seperti kita mau buat kamu sama di awal, pakai kurung pakai kurung kurawal. Lalu kita isi tuh data cabangnya. Data cabangnya tadi kan penanggung jawab, topik, tanggal, semuanya diberikan dengan memisahkan antara key-nya penanggung jawab dan value-nya V. Henderson. Lalu untuk cabang kedua kita komain. Ya, ini koma membantu kita untuk memisahkan antara kamus key 1 dengan key 2. Yang kedua adalah topik, dan topik punya 2 value. Maka gunakanlah kurung siku. Ada 2 value yang di dalam topik, yaitu tindakan pencegahan keselamatan sama kerja. Maka kita harus pakai kurung siku sebagai tanda bahwa dia list lebih dari 1. Kemudian cabang ketiga adalah tanggal. Nah, kalau sudah selesai jangan lupa untuk kurung sikunya, ya kurung siku bagian kedua. Dan kita mau membuat kategori baru, koma dulu.
Kemudian buat kembali kategori berikutnya. Begitu juga kalau misalkan kita mau buat kategori baru lagi, koma lagi gitu. Lalu buat lagi dengan tipe ritme yang sama. Nah, beginilah cara untuk membuat struktur bersarang alias data dalam data atau kamus dalam kamus begitu. Ada pertanyaan dulu untuk training pembuatan kamus baru. Apakah ada pertanyaan? Bentuknya akan selalu sama ya. Ada value, ada key-nya, pemisahannya dengan koma, cuman hati-hati dengan kurungan, pengurungnya ya. Kalau sudah saya akan jelaskan programnya. Misalkan saya hapus dulu, bukan saya hapus ya, saya cut. Saya hapus, saya cut saja, saya hapus. Saya cut aja. Susah banget sih hapusnya. Oke, misalkan saya cut dulu ke tengah. Nah, oke. Nah, lalu kalau sudah siap, ya seperti kita membuat fungsi ya, mirip sekali. Kita sudah siap kamusnya, kita sudah siap datanya sudah tersimpan dengan sangat baik, baru kita buat program. Nah, program pertama yaitu ada tulisan sesi pelatihan ProTem. Ini boleh di-copy loh ya. Bisa. Simulasinya bisa di-copy, jadi silakan di-copy saja. Kemudian kalian print. Ya karena itu tidak diambil dari kamus ya, silakan print saja. Begitu juga dengan informasi tambahannya, yaitu 1 untuk judul pelatihan, 2 untuk info tentang pelatihan. Gunakan print saja. Sedangkan nomor tindakan, lihat di sini ada tanda-tanda bahwa dia adalah input, yaitu panah 3 ini. Panah 3 ini menggambarkan bahwa dia di input, bukan di print. Kalau di print tidak mungkin ada panah-panah 3 itu. Maka kita punya variabel baru, ini mungkin variabelnya kurang cocok ya. Kemarin saya cepat-cepat buatnya pelatihan. Baiknya sih ini variabelnya tindakan ya. Nah, variabelnya tindakan lebih make sense lah. Apa tindakannya? Ya tindakannya cuma dikasih 2 pilihan. Kalau nggak 1 ya 2 ya. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Ada yang belum? Kalau di play ya, dia akan sudah muncul sih inputnya. Tuh. Sudah sama, tapi isinya masih belum lengkap. Kemudian, kemudian kita lanjutin. Di situ off exit berarti kita akan ada posisi berhenti. Posisi berhenti akan terjadi kalau kita punya condition while. Kita punya while ya. Lalu kita punya while dan dia tidak sama dengan off, maka kalau dia sama dengan off dia pasti berhenti gitu ya. While adalah cara kita untuk melooping tetapi dengan kondisi berhenti tertentu. Kemudian karena tadi pelatihannya saya ganti dengan tindakan, maka sekarang kita ganti tindakan saja. Kalau ternyata tindakannya adalah 1, maka kita akan melooping suatu bentuk training sebagai variabel looping pada data kita di training. Ini akan memprint seluruhnya ya, seluruh di training yang awal-awal saja di kolom 1 yaitu onboarding sama pelatihan lanjutan saja. Kalau nggak percaya kita coba play. Terus kita langsung masukin 1 dan yang terjadi adalah seperti ini. Tapi ini karena nggak ada breaknya, kita break manual.
Jadi sebenarnya cuman ngasih onboarding sama pelatihan lanjutan, dan ini di looping terus menerus karena tidak ada kondisi berhenti. Harusnya dibuat break atau dibuat input sebagai break smooth gitu ya. Kalau saya bilangnya break yang sopan. Nah, bagaimana dengan dua? Berarti ada kondisi dua. Yes, ada kondisi dua. Jangan lupa dia sejajar sama if yang berikutnya. Nah, kemudian, nah inilah yang saya sebut sebagai break untuk yang sopan. Break pada while yang lembut lah, saya bilangnya. Nggak dipaksa berhenti gitu. Tapi kita diminta untuk masukin baru. Sehingga kalau dua, apa yang terjadi? Kalau dua, kita akan minta judul latihan. Kalau sudah sama, kalau dia ada di dalam data kita di training, maka kita cetak ya. Cetak pertama judul itu berarti kita cetak dari dua hal. Dari kategori onboarding juga dari pelatihan lanjutan. Tergantung judulnya. Nah, judulnya ini kan cuma bisa satu, kalau nggak onboarding ya kalau nggak pelatihan lanjutan. Lalu yang diambil apa? Semua data. Penanggung jawabnya dikasih tahu, topik dikasih tahu, tanggal juga dikasih tahu. Kalau nggak ada gimana? Kalau nggak ada di judul, maka kita bilang nggak ada aja. Tapi kalau kita nggak ada sistem break ini, ya misalkan saya akan tutup deh. Yang terjadi adalah pengulangan tadi. Misalkan saya masukin satu di onboarding, oh ini ada pelatihan. Sorry, pelatihannya diganti dengan tindakan. Di sini juga tindakannya. Tuh, nggak berhenti-berhenti dia ya. Maka kalau misalkan kita gunakan suatu tindakan input ya, atau suatu variabel input, dia akan smooth, akan nanya lagi. Nih, mau apa nih? Katanya mau dua. Nah, mau dua mau apa nih? On, for, in. Misalkan. Udah kasih data sama dia. Dari mana datanya? Dari data yang kita simpan. Silakan diselesaikan lebih dulu. Nah, jadi sambil kalian selesaikan, saya mau bilang bahwa ya nanti hackathonnya akan mirip seperti ini. Kalian menyimpan suatu data, kalian tentukan kategorinya apa saja, tema besarnya boleh bebas, apapun boleh. Nah, isi di dalam kategori juga saya nggak limitin, silahkan, tapi jangan satu ya. Minimal dua lah, minimal dua. Nah, kemudian ya kalau bisa kan kategorinya kan senada, terus dalamnya isinya sama, mau apa gitu ya. Setiap kata kunci yang mau diambilnya sama, walaupun kategorinya beda, dan isinya nanti value-nya akan beda-beda boleh. Gitu. Ada pertanyaan tidak? Sampai sini ada yang belum selesai, ada yang belum hijau, boleh bilang. Masuk sini aja. Agatha doang yang nggak bisa hadir nih. Agatha. Last lesson. Agathanya hadir 15. Mal hadir. Lalu Kesha hadir.
Kemudian kita hadir juga Oke, ada pertanyaan dulu. Sebelum hijau, Yara, Keisha, dan Akmal. Sudah? Keisha sudah? Yara, Akmal boleh share screen? Sudah, Miss. Miss, kayak aku ada yang salah deh. Yara, oke, nggak apa-apa. Coba lihat. Jangan ada yang dihapus saja. Tapi kan ini nggak ada yang awal ya. Nggak apa-apa, coba lihat. Yara, Keisha, Akmal aman? String di Cyrus masih integer, oke. Coba lihat kodenya. Akmal udah hijau. Oh, Akmal udah bintang 1. Bagus, Akmal. Ke bawah kita lihat tindakan. Tindakan 1, judul pelatihannya. Judul pelatihannya itu ada titik 2-nya. Yara. Di 21. Baris 21. Bukan di situ, bukan di situ, bukan. Di baris 21. Bukan di situ, di dalam titik petik. Dia tercetak. Tercetaknya memang titik 2. Udah. Sebentar ya. Tidak ada pelatihan seperti itu. Sebenarnya kamu detail ya. Jadi hilangnya itu suka sembunyi banget gitu. Lebih sulit saya nyarinya. Udah coba. Dah. Nomor tindakan out of exit. Coba. Oke. Pengen decided. The index must be integer not string. Training. Oke. Trainingnya itu pakai S karena diambil dari data atas. Semuanya. Dan tulisan ada S-nya di atas. Ya. Oke, terus udah coba beli lagi. Sekian. Nice. Off aja. Off. Off. One more. Satu kali lagi. Off aja langsung. On board. Off aja langsung. Yes. Oke, terima kasih, Miss. Oke. Keisha, Akmal, aman? Oke. Kita mau ngomongin yang saya gambarkan ke student lain ya. Minggu lalu, termasuk ke Arya kalau nggak salah. Yang saya buat sebagai contoh, tapi belum lengkap juga sebenarnya. So, sorry banget karena belum lengkap, karena memang waktunya juga terbatas di waktu itu. Gimana ya senari? Di sini kayak bukan. Mati yang sama, biasanya saya kasih judul ada kode Friday 19. Nah, ini dia. Tema saya matematik. Karena saya emang suka. Nah, di sini tema besar saya adalah belajar matematik dengan kategori utama adalah logaritma, eksponensial, sama dimensi 3. Data yang saya mau masukin di dalamnya adalah materi dan latihan soal saja, 2. Nah, kira-kira bayangannya gitu. Cara nulisnya sama persis seperti tadi. Terus kalau tema besarnya bebas. Ya. Sesuaikan dengan tema yang kalian mau. Di sini saya kayak seperti website yang bisa nanyain materi atau mau latihan soal, terus dikasih tahu jumlah soal dan sebagainya. Kira-kira begitu. Garis besarnya seperti itu. Yara, Keisha, dan Akmal udah ada bayangan belum? Ya, Miss. Udah, oke. Tema besarnya kira-kira seperti itu ya. Nah, sekarang untuk Yara,
Akmal dan Arya boleh silakan selesaikan tugas yang belum atau boleh juga udah mulai create tugas. Nah, 15 menit waktu saya berikutnya adalah ayo Kesya kerjakan nomor 12. Borong ini Kesya nih. Ayo Kesya share screen aja. Atau saya aja yang share screen ya. Saya aja deh. Missing aja. 12 itu apa ya? 12 itu hackathon. Tugasnya udah buat belum Kesya? Yang mana, Miss? Hackathon. Kenapa? Hackathon yang mana? Hackathon yang Tadi. bukan. Kalau tadi nggak mungkin lah. Nggak mungkin deh. Oh. Hackathon yang 2 minggu 3 minggu lalu. Benar di sini. Jadi ini hackathon juga, oke. Di 12 di nomor 3. Di nomor 7. Nah, pertama buka punya kamu yang nomor 12. Yang lesson 12 itu ada di modul 3, yang paling terakhir di lesson 4. Modul 3 yang method of code organization kalau di saya. Terus di lesson 4 di nomor 7 dulu. Kemudian bentar ya. Yes, Indo. Number for yes, ya. Nomor 4. Oke. Yang pertama ini create doang aja ya. Oke. Nah, kira-kira ini adalah garis besar dari mind map ya. Nanti kamu akan buat di nomor 1. Nah, tema utamanya adalah, misalkan di sini adalah pembelajaran tingkat lanjut. Nah, di dalamnya ada hal-hal utama, misalkan tugas pertama, tugas kedua, terus ada modul dan eksekutornya. Ini garis besar sebagai contoh. Berikutnya, nah kita akan buat suatu tugas. Ini di sini saya lihat dulu. Yang berisi ini project kelas saya, project baru, kemudian di remix bisa, jadi boleh remix dari orang lain. Nah, kemudian disimpan pada laboratori kamu atau kamu nanti modify atau modifikasi. Nah, isinya harapan saya itu ada tema besarnya. Sebagai contoh, ini pernah saya kasih. Tapi temannya ada yang buat, coba saya lihat juga ya. Projectnya di bawah. Nah, memory responded project. Ini yang mana ya? Kok dia belum buat juga? Coba siapa yang udah buat ya? Azra. Baik sekali. Namanya sudah. Benar kayak. Mirip sih kayaknya ya.
Bukan ini kok, bukan diskon ini harusnya. Ada lebih banyak tapi belum di-share kayaknya. Siapa ya student saya namanya agak unik. Tapi sudah agak itu juga sudah selesai. Aduh, agaknya berapa? Aduh. Oke, kalau kita review aja deh. Kita review tugas sebelum di modul 3. Itu kan ada di modul 3 ada fungsi, kemudian ada fungsi bersarang, ada modul. Nah, jadi sebenarnya tugas itu mirip sekali dengan tugas pertama yang waktu kita buat suatu project pakai pakai looping gitu sama, tapi simpan dalam modul, lalu modulnya dipanggil. Nah, kira-kira seperti Itu itu. gimana Miss caranya? Nah, kamu buat dulu garis besarnya. Misalkan mau temanya tentang, misalkan ya Miss Fitri ya. Temanya adalah Kuliner. kuliner misalkan ya. Kuliner misalkan. Terus modul-modulnya itu mau diisi tentang apa? Misalkan jenis apa asal daerah, misalkan asal daerah. Kemudian rasa itu masih sama ya. Rasa. Dulu nggak tulis. Misalkan rasa. Nggak tulis. Misalkan rasa lah gitu ya, kebayang lah ya. Terus asal daerah kamu mau detailin daerah apa aja, makanannya kamu detail lagi apa gitu misalkan di berikutnya. Terus selain asal daerah kamu mau tambahin misalkan rasa apa aja yang kamu mau munculin, misalkan coklat, keju, strawberry dan sebagainya. Atau terus mau nambahin apa lagi gitu boleh. Nah, baiknya di setiap asal daerah dan rasa itu tersimpan dalam suatu fungsi tertentu gitu. Ya kamu bisa pakai print, kamu bisa pakai input, bisa pakai looping di situ, bisa pakai if else, terserah. Temanya pokoknya asal daerah masukkan ke dalam function kalau bisa. Kemudian nanti dipanggil di bawah function itu gitu. Jadi tinggal dipanggil. Misalkan nanti di dalam variabel di program itu ada pemanggilan daerah misalkan Padang. Maka nanti keluar tuh rendang. Udah saya cuma tahu rendang. Ya misalkan gitu. Nah jenis makanan kan bisa banyak gitu ya misalkan. Nah jadi pas jadi kalau dalam saya malah kebayangnya programnya. Jadi kalau misalkan dalam program itu kamu Itu bisa sama kayak tugas yang sebelumnya ya. iya mirip tapi itu harus tersimpan dalam modul. Ya, modulnya berarti Modul nanti baru modulnya main dipanggil di mapnya kan. setelahnya. Tapi sebenarnya nggak masalah kalau kamu buat dalam program satu aja, fungsinya dipanggil dalam program itu dulu. Nanti pas mau pakai ke modul itu nanyanya ke saya gitu. Apa gimana nih caranya manggil modul function ini? Misalkan itu boleh. Seperti itu boleh. Gak apa-apa. Terus Jadi bisa, dalam satu program ya nggak apa-apa lah. Yang penting jadi dulu lah proyeknya, gitu ya. ya. Tema besarnya bebas. Nah terus nanti dirinciin. Nah di sini ya ada nomor 2. Silakan dirincikan ya proses-proses dalam pembuatannya. Apakah harus buat fungsi dulu, programnya mulai dari mana dulu gitu ya. Akhirnya gimana dan sebagainya boleh di list. Pakai tambah aja nanti dia muncul list. Nah boleh di list lebih detail. Ya berarti kan dia kayak penjelasan dari si mind mapping. Kira-kira gitu ya. Oke. Nah, kira-kira itu dan saya tunggu tugasnya ya. Yang belum juga masih ada sih sebenarnya tapi nggak apa-apa. Saya tetap tunggu tugasnya selesai ya. Oke, teman-teman, ada pertanyaan dulu. Oh ya, saya mau kasih tahu sesuatu. Dan ini saya kasih. Kalian gunakan chat GPT pun untuk ngerjain tugas sih nggak masalah. Ya. Tapi kan maksudnya fair lah ya. Kalau bisa sih pakai apa? Pakai perintah-perintah yang sudah kalian tahu gitu ya.
Tapi apakah bisa membantu? Ya bisa aja. Gitu. Misalkan kalian bingung mau ini dong buat apa gitu ya. Untuk alat bantu misalkan misalkan gitu ya. Dia akan kasih misalnya ide-ide. Sekarang kan maksud saya sekarang kan tipenya banyak banget digitalnya ya. Terus dia bisa kasih konsep yang mungkin membantu buat tugas kalian. Misalnya kayak gini. Is it good kan maksud saya. Kayak informasi-informasi kalian misalkan kayak tadi kan daerah gitu ya misalkan. Nah, misalkan gitu, terus kalian cari informasinya. Kan jadi lebih mudah gitu maksud saya. Pergunakanlah, nah misalnya kayak gini kan dikasih tahu. Ya udah, pergunakanlah tools-tools yang ada dengan sangat baik. Terus maksudnya juga ada yang kalau misalkan kalian minta quote, asalkan prompt-nya benar sebenarnya bisa aja, cuman lebih sering error. Cuma mungkin membantu lah, nggak terlalu misalkan buat function. Baik, ini program tentang apa ya? Kalaupun memang nggak bisa dipakai, kadang-kadang memang ya namanya dia robot ya, jadi dia nggak terlalu pintar lah. Tapi beberapa kode mungkin akan membuat kalian gitu. Oh iya ya. Kalaupun misalkan nggak sesuai ekspektasi kalian gitu ya, kalian bisa di sini ada apa nih, masukin di list gitu kan. Terus di sini dia buat variabel baru, kalian bisa modify gitu. Jadi lebih easy lah harusnya buat tugas gitu. Thank you, Miss. Ya, kira-kira gitu ya tips dari saya. Mungkin bisa digunakan, tapi ya dengan catatan bisa aja itu sangat error, bisa. Bukan sangat ya, beberapa hal error dan errornya itu nggak ketemu. Apalagi kalau kalian di copy gitu aja. Better kalau kalian ketikin aja hasilnya. Itu lebih baik. Soalnya kadang-kadang ke copy spasinya lah, tab-nya lah, ada yang tersimpan yang nggak kelihatan gitu. Itu jadi buat itunya error gitu. Sambil kan dipahami, ini maksudnya gimana ya? Bisa saya rubah jadi gini. Bisa. Ya. Ada pertanyaan untuk Giera, Arya, Keisha, dan Akmal? Tidak, Miss. Tidak? Oke. Mungkin itu saja. Terus saya mau kasih tahu juga ya, Python Pro itu tuh kelas penggantinya cukup sulit. Jadi kalau misalnya ada kelas, tolong usahakan datang. Tapi kalaupun enggak, paling kondisinya jadi kayak gini. Jadi akan saya tunggu sampai 2-3 orang yang nggak masuk. Terus saya daftarin. Soalnya harus daftarin ke admin dulu, dan kadang-kadang kelasnya juga penuh gitu ya. Kadang-kadang muridnya juga terlalu sedikit, jadi saya biasanya nggak enak untuk mau terima. Tapi kalau misalkan beruntungnya ada minggu depan ada ada kelas yang sama gitu, bisa saya sub ke sana. Tapi nggak selalu ada, jarang sekali. Jadi paling saya mau kasih tahu bahwa kalau misalnya nggak masuk, subnya kayak gini gitu tipenya. Yang paling bisa saya lakuin agar kalian tetap masuk dan bisa mendapatkan materi yang cukup gitu ya. Tidak baik, tidak terlalu baik, tapi cukup lah. Kira-kira begitu. Ada pertanyaan dulu sebelum saya tutup, Viera, Arya, Kemal, dan Keisha? Tidak, Miss. Tidak ada, oke. Kalau tidak ada, saya cukupkan sampai sini dulu. Terima kasih sudah hadir semuanya. Sehat selalu, kita ketemu lagi next meeting, dan semoga saya ingatkan untuk selesaikan tugas hackathon yang terbaru dulu aja ya. Untuk yang tumpukan hackathonnya masih banyak, yang terbaru dulu aja kerjain, karena yang terbaru masih anget-anget gitu ya. Silakan selesaikan itu dulu, nanti pas nextnya kalau misalnya ada waktu belum masih ke hackathon berikutnya, masih masuk di bab baru, itu kalian bisa cicil ya.
belum selesai di beberapa hackathon sebelumnya. Kalau begitu, saya tutup dulu kelas hari ini. Kita ketemu lagi next meeting. Bye semuanya, selamat malam. Bye. Kasih banyak, Miss. Ya, Selamat sama-sama. malam, terima kasih banyak nih. Thank you, Sama-sama. Miss. Banyak, Miss. Semuanya.